Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dengan Bu Umi ya. Pada hari ini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tetap semangat ya anak-anak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu biar kita diberikan kemudahan, kepahaman dalam menerima pelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas ya PKN tema 3 subtema 3 kebersamaan dalam keberagaman. Keragaman yang ada di Indonesia ya meliputi suku, bangsa, agama, budaya serta kegiatan ekonomi. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Sekarang kita kembali ya membahas tentang keragaman. Masyarakat sebaiknya tetap bersatu walaupun banyaknya keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman tidak harus menimbulkan perbedaan sesuai dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetap menjadi satu. Keragaman dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam organisasi. Tujuan organisasi menjadi pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Apa yang dinamakan organisasi? Pengertian organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Nah, sebuah organisasi ini dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi, misi, serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi kelompok yang tersebut terhadap suatu masyarakat. Contoh daripada organisasi tersebut ya anak-anak. Contoh organisasi sosial, contohnya panti asuhan, panti jompo, siskampling, semua ada sama satu tujuan. Yang kedua, organisasi sekolah, OSIS, Pramuka, Paduan Suara, PMR. OSIS ini nanti kalian bisa jumpai ketika kalian masuk di SMP, SMA, nanti kalian akan tergabung menjadi organisasi siswa intrasekolah ya. Kalau pramuka ini bisa kalian temukan ya, bisa di SD, kalian bisa masuk organisasi dalam kepramukaan. Terus paduan suara dan PMR, Palang Merah Remaja. Ini juga kalian bisa jumpai ketika kalian nanti di SMP maupun SMA. Terus selanjutnya adalah organisasi bisnis ya, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Terus BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, PT, CV, koperasi dan yayasan. Terus ada organisasi politik ya. Partai ini ya yang di dalamnya adanya partai. Ada PKS, kalian sudah pernah dengar ya, biasanya kalian jumpai di pinggir-pinggir jalan, yang insya Allah nanti bulan Desember, kalau tidak salah ada pemilihan kepala daerah pilkada ya, nanti akan kalian jumpai di pinggir-pinggir jalan adanya gambar-gambar partai, ada Hanura, ada PKS, Demokrat, ada PKP ya, terus ada PDI, dan lain sebagainya. Itu organisasi politik. Selanjutnya, contoh organisasi yang lain adalah ini yang di dalam masyarakat. Organisasi P3A terdiri atas para petani yang menggunakan irigasi sebagai modal kerjanya. Para petani ini berupa petani pemilik sawah, petani penggarap sawah, pemilik kolam ikan. Ya. Nah, keragaman dalam organisasi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi organisasi tersebut, terutama saat menghadapi masalah irigasi. Mereka bergabung, apalagi ketika nanti musim kemarau, ya, air tidak ada.
hujan jarang, maka yang diperlukan adalah irigasi. Adapun manfaat keragaman dalam organisasi adalah yang pertama, wadah pendapat atau ide, ya. Yang kedua, wadah bertukar pikiran. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah bersama. Dan yang keempat adalah dapat belajar bertoleransi. Itu manfaat keragaman dalam organisasi. Sekarang, cara mewujudkan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rela berkorban demi tanah air. Yang kedua, menghormati kebudayaan lain. Yang ketiga, memiliki semangat dan cinta tanah air. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Dan yang kelima, menjunjung tinggi sikap tenggang rasa antar sesama. Dan yang keenam adalah tolong-menolong dan saling kerjasama. Dalam keberagaman juga ada, nanti kalian temui adanya bekerja secara sendiri dan bekerja secara kelompok. Ya, sekarang kita bahas tentang bekerja seorang diri dan bekerja secara kelompok. Yang pertama, kita bahas bekerja secara kelompok. Kelebihan daripada bekerja secara kelompok, ini kalau kelompok ini lebih dari satu orang ya, beberapa yang nanti tujuannya juga sama, tadi kayak organisasi itu ya. Yang kelebihan daripada bekerja secara kelompok adalah dapat saling bertukar pendapat. Yang kedua, belajar bertoleransi. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Adapun kekurangan, terdapat perbedaan pendapat. Yang kedua, harus ada yang mengalah dalam diskusi. Yang ketiga adalah waktu dan tempat pengerjaan harus disepakati oleh semua anggota. Jadi setiap itu ada perbedaan, ada kelebihan dan ada kekurangan. Sekarang bekerja seorang diri, ya. Bekerja seorang diri juga ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah dapat mengerjakan tugas kapan dan di mana saja sesuai keinginan kita. Yang kedua, tidak harus menunggu teman yang lain. Yang ketiga, tugas diselesaikan secara kemampuan dan kemauan. Ya, sedangkan kekurangan adalah yang pertama, bekerja tidak cepat selesai. Yang kedua, tidak dapat bertukar pendapat dengan orang lain karena hanya dilakukan satu orang. Yang ketiga, kemampuan atau hasil karya terbatas. Ya, ini perbedaan antara bekerja seorang diri dan kelompok. Ya, sampai di sini dulu ya pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami keterangan dari Bu Umi. Sebelumnya Bu Umi mengingatkan kembali, jangan lupa ya sholat duha, tahfidnya, murojaahnya, dan sholat 5 waktu tepat waktu. Dan jangan lupa kita selalu berdoa. Sehingga kalian nanti akan menjadi anak soleh dan solehah. Kita tutup ya. Apabila ada kata yang salah, Bu Umi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.